yang mungkin tadi sedih, dijamah Tuhan jadi senang, sakit juga disembuhkan. Jadi boleh kalau yang mau berdiri, kita akan nyanyikan pujian untuk Tuhan, kita rasakan bahwa Tuhan bisa melawat lewat pujian sebelum kita nanti dengar firman. Yuk kita pujikan lagu bersama-sama untuk Tuhan, yuk. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah dengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa yang tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Katakan sekali lagi, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan, Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Ada amin adik-adik bahwa kuasanya Tuhan Yesus tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kak Ferry dulu sekolah minggu sama seperti kalian. Sampai sekarang, sampai ngajar sekolah minggu bersama kalian, ibadah bareng, tetap diberkati. Diberkati dengan kesehatan, berkat sukacita, damai sejahtera. Jadi sungguh ya, bahwa Tuhan Yesus itu nyata hadir dalam hidup kita. Jadi jangan ragu-ragu untuk ikut Tuhan Yesus selamanya. Nah, yuk kita mau dengar firman Tuhan. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita akan mempersembahkan lagu untuk Tuhan. Kita hayati lagu ini sambil tutup mata. Kita rasakan Tuhan hadir. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku.
sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua kekuranganku yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Katakan sekali lagi. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ku sembah Kau, Kau Yesusku selamanya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus selamanya. Kau ku sembah, Tuhan selamanya. Kau yang tak pernah meninggalkan, menyertai selamanya. Yesus, sekarang dapat 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 Yesus. Ku sembah
Engkau selamanya, Kau yang menyertai, Kau mengampuni, Kau meneguh, Kau meneguhkan, oh Allah, sungguh tak pernah meninggalkan. Tutup mata adik-adik, kita rasakan Tuhan hadir. Kita hadir, Dia hadir lewat pujian bagi kita. Selamat kita siang hari. Sembah Yesus. Sembah Yesus. Selamat Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih apabila kami diberikan waktu untuk memuji nama-Mu. Sungguh Engkau Allah yang mulia, Allah yang layak disembah. Kepadamu kami menaruh hormat, pujian, syukur selama-lamanya. Dan kiranya Engkau menerima pujian kami sebagai dupa harum untuk Engkau. Sementara sebentar kami akan siap menerima kebenaran firman-Mu. Kami berdoa supaya Engkau melawat adik-adik sekolah minggu ini Tuhan. Berikan hati mereka memiliki hati yang rindu akan kebenaran firman hari demi hari, supaya mereka bertumbuh menjadi anak yang baik, yang berbeda dengan anak-anak dunia. Firman itu milik kami, orang-orang yang menaruh percaya kepadanya. Maka usirlah Bapak setiap roh jahat tidak mengganggu kami yang akan mengambil firman itu. Lewat roh ngantuk, roh tidak berkonsentrasi, roh bermain-main sendiri. Dalam nama Yesus dihancurkan, dan biarkan diberikan hikmat pewahyuan kepada kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman, supaya firman bukan keluar dari mulut seorang manusia yang mampu mengolah kata pandai berbicara, tapi sungguh firman itu lahir dari Engkau sendiri, Allah yang berkenan mendidik kami menjadi pribadi yang tangguh secara rohani. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, kita punya Allah, namanya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia adalah Allah alam semesta. Dia memiliki segala kekayaan bumi, laut, udara, dan apapun ada di dalamnya. Nah, hari ini kita akan masuk ke ruang sekolah minggu. Kita akan melihat sebuah video yang kakak buat untuk menyampaikan sebuah kebenaran tentang sains. Silakan Kak Vina. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini Kak Christine akan ngajak teman-teman eksperimen fisika. Wah, semua pada semangat ya. Hari ini Kak Christine akan tunjukkan sebuah hukum, namanya hukum Boyle. Nanti teman-teman juga bisa kerjakan di rumah, tapi dengan hati-hati. Yang kita butuhkan satu air berwarna, terus botol kaca, lalu air panas. Air panas tentu pakai lap ya, supaya pegangnya tidak kepanasan. Kita mulai ya. Pertama, botolnya dikasih air panas. Kasih air panas seperti ini. Airnya harus mendidih ya teman-teman. Kalau sudah cukup panas, airnya dibuang kembali. Jadi nanti yang kakak cuma butuh botolnya yang panas. Setelah botolnya panas, pegangnya hati-hati. Botolnya taruh di air berwarna. Nanti kita saksikan apa yang terjadi selanjutnya. Diperhatikan ya. Tunggu beberapa menit. Nanti airnya berwarna ini akan masuk ke dalam botol. Kenapa bisa begitu? Karena begini, prinsip hukumnya adalah botol ini kan panas. Jadi udara di dalam kalau panas udara
bukan simsalabim, tapi ini adalah keajaiban ilmu. Ya, berarti teman-teman harus belajar ilmu sains dengan semangat, dengan sukacita, dengan menyukai dan mencintai, karena sains itu berguna untuk kehidupan. Kalian perhatikan ya, wow, airnya mengalir ke atas. Sudah ya? Sudah. Ini namanya hukum Boiler. Terus apa dong Kak? Hukum ini dipakai untuk apa? Teman-teman tahu pengeboran minyak? Jadi kalian kan beli mobilnya, ada yang naik motor, naik mobil, beli bensin di pom bensin. Nah, minyaknya itu diambil di mana? Di dasar laut. Dasar laut itu, jadi ini kapal pakai pipa, pipanya masuk ke dasar laut untuk mengambil minyak. Minyaknya disedot. Prinsipnya pakai hukum ini. Jadi tekanannya berkurang, volume minyak nanti akan bisa kesedot ke atas permukaan. Setelah dari permukaan diapain dong Kak? Pasti diolah, ya kan? Diolah, nanti minyak mentah diolah di kilang minyak. Teman-teman pernah dengar gak kemarin beritanya yang viral itu loh, yang di Tuban, satu desa beli mobil buaya. Wah, itu karena apa? Karena tanahnya dibeli pemerintah untuk mendirikan kilang minyak. Jadi setelah minyak mentah diambil, minyak ini nanti akan diolah, dipecah-pecah. Ada yang jadi Pertalite, ada jadi Pertamax, ada jadi Aftur, ada jadi oli. Nah, gimana cara mecahnya? Pakai apa lagi? Pakai sains juga. Sains apa? Fisika murni, pakai sains kimia. Jadi ilmu itu kita belajar susah-susah di sekolah, ada gunanya? Yes, untuk kemajuan kehidupan manusia. Oke, kalian lihat ya. Oke, di sini sampai di sini penjelasan Kak Christine. Sampai bertemu di eksperimen berikutnya bersama Sekolah Minggu. See you. Oke, silakan Kak Arif. Oke, shalom adik-adik semua. Selamat pagi. Jangan ada yang ngantuk ya. Hari ini kakak mau sampaikan firman Tuhan adik-adik, teman-teman sekolah minggu semua. Firman Tuhannya masih melanjutkan minggu lalu. Minggu lalu kan Kak Leni menyampaikan tentang tokoh Alkitab yang namanya Elia. Hari ini tetap di tokoh Alkitab Elia, tapi dengan kisah yang berbeda ya. Jadi hari ini tetap tokohnya Elia. Oke. Sekarang disiapkan Alkitabnya di 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang ke-16 sampai yang ke-46. Oke. 1 Raja-Raja pasal ke-18 ayat yang ke-16 sampai yang ke-46. Tapi nggak usah dibaca semua ya adik-adik, karena untuk mempersingkat waktu, kakak akan merangkum cerita ini supaya nanti kita bisa beraktivitas yang lain ya. Oke, jadi di 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai ke 46 ini ada kisah Elia yang lain. Jadi di kisah 1 Raja-Raja ini, Elia ini sedang menghadapi sebuah pertempuran melawan nabi-nabi palsu dan melawan Raja Ahab. Jadi nabi palsunya itu kalau dijumlah, itu ada nabi Baalnya 450, nabi Asyeranya ada 400, kalau di total 850 orang. Jadi satu orang dikepung, dilawan sama 850 orang. Itu masih nabi-nabinya. Belum Raja Ahab dan pasukannya. Kakak yakin raja kalau ikut melihat atau ikut keluar dari kerajaan untuk misalkan jalan-jalan atau melihat sesuatu, dia pasti bawa pasukan. Dan pasukannya nggak cuman 2, 3, sampai 5 orang, pasti banyak. Karena butuh yang namanya dilindungi. Jadi kakak yakin di sana bisa hampir ribuan orang, karena juga ada orang-orang yang melihat
pertempuran Elia melawan nabi-nabi palsu ini, adik-adik ya. Jadi kisah ini sebenarnya seru. Jadi adik-adik kalau baca kitab 1 Raja-Raja itu adalah histori dari kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Ya, jadi seru banget. Salah satu cerita yang seru adalah di kisahnya Elia dan nabi-nabi palsu ini, adik-adik ya. Nah, di kisah ini ternyata kakak kagum ya dengan Elia. Elia itu bisa berani sekali karena dia satu orang melawan ribuan orang, dia bisa berani sekali. Apa ya yang membuat Elia bisa seberani itu, adik-adik, teman-teman sekolah minggu? Kakak yakin Elia pasti punya alasan kenapa dia berani. Karena Elia ini satu-satunya orang atau dari sedikit orang di zaman itu, karena zaman itu Elia sedang berada di kerajaan Israel. Kerajaan yang sudah moralnya itu sudah rusak parah, adik-adik ya. Termasuk dia hidup di zamannya Raja Ahab ini, hampir semua orang itu melupakan atau meninggalkan penyembahan kepada Allahnya Elia. Kita lihat Allahnya Elia lewat video yang kali ini ya. Siapa Allahnya Elia? Angkatlah tongkatmu, dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belalah laut. Lanjut lagi videonya, Kak Arif. Ya, lanjut lagi yang video kedua, Kak Vina. Angkat. Nah, ini oke. Oke. Thank you, Kak Vina. Oke, itulah Allahnya Elia, adik-adik. Teman-teman sekolah minggu, Allahnya Elia itu Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, Allahnya Musa yang dahsyat, yang bisa membelah Laut Kolsom jadi dua, Allahnya Yosua yang bisa mengeringkan sungai Yordan. Kemudian Allahnya Daud. Elia sangat yakin bahwa dia pasti disertai sama Allah yang hidup. Ya, jadi Allahnya Elia itu Allah yang hidup. Siapakah Allahnya Elia, Allah yang hidup yang disembah oleh Elia? Di zaman Perjanjian Lama, Allah itu dipanggil dengan sebutan Yahweh atau Yehovah. Atau kalau huruf itu YHWH. Nah, yang luar biasa, adik-adik, ketika kakak belajar kebenaran, Allahnya Elia yang tadi disebut Yehovah, gitu ya, karena orang Israel itu tidak boleh menyebut Jehovah. Karena kalau sampai ada orang Israel atau orang Yahudi yang menyebut Jehovah, dia bisa dihukum mati. Jadi orang Israel sampai hari ini kalau manggil Allah itu Adonai. Dia manggilnya Adonai, dia tidak berani panggil Yehovah atau Yahweh. Cuman orang kita aja yang pakai nama Yahweh, tapi sebenarnya namanya bukan Yahweh, Yehovah itu yang benar ya. Oleh karena itu Yehovah itu dari 4 huruf konsonan. 4 huruf konsonan yang huruf mati semua. Yuk kakak akan ajak kita belajar sedikit. Yuk Kak Vina tampilin yang YHWH itu. Nah ini adik-adik ya. Di huruf Ibrani itu YHWH itu ditulis seperti yang di warna biru ini. Kita bacanya dari kanan ke kiri ya. Karena seperti kitab sucinya orang Muslim baca huruf Ibrani atau Alkitab dalam bahasa Ibrani itu dari kanan ke kiri. Dan yang luar biasa adik-adik, ternyata tulisan Yehovah, YHWH, itu kalau kita cocokkan dengan gambar sebelah kanan, jadi di huruf Ibrani itu ada yang namanya piktograf. Kalian kalau belajar bahasa Mandarin adalah salah satu bahasa di dunia juga yang pakai piktograf seperti huruf Ibrani. Ya, kita lihat konsonan Y. Yang pertama itu Yod. Ya, jadi YHWH itu ada singkatannya. Kita baca dari kanan Yod He Waw He. Yod itu menunjukkan gambar yang di kiri
bawah yang kedua itu ada tulisan tangan. Yang kedua H itu kiri yang nomor 5 itu lihatlah. Kemudian wow itu menunjuk ke paku, itu ada di gambar yang ini yang dilingkari sama Kak Vina. Thank you Kak Vina. Kemudian lihat H lagi di gambar yang tadi. Jadi kalau kita satukan konsonan YHWH itu membentuk sebuah kata lihat paku, lihat tangan. Jadi teman-teman sekolah minggu, Allahnya Elia dengan Allah kita hari ini itu Allah yang sama. Kalau kalian dengar kata lihat paku, lihat tangan itu siapa dia? Dia Kristus. Kalau kalian kakak kasih piktografnya Tuhan Yesus, Yesua itu luar biasa lagi adik-adik. Itu pribadi yang menyelamatkan artinya. Tapi hari ini kita nggak fokus ke kata-kata bahasa Ibrani ya. Kata kakak kasih sedikit. Kalian lihat Allah perjanjian lama itu sampai Allah perjanjian baru itu adalah satu Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus. Yuk kita ke slide yang berikutnya. Nah, di perjanjian baru ternyata Allah hadir di dalam sebuah pribadi yang namanya Yesus. Dan ketika Yesus mau lahir, malaikat menyampaikan pesan kepada Maria bahwa anak ini nanti akan lahir dan dia akan disebut Immanuel. Jadi penyertaan Tuhan di zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak pernah berubah. Teman-teman sekolah minggu ya. Tadi kita sudah lihat tulisan yang luar biasa di Yod He Waw He, yaitu lihat paku, lihat tangan, dan itu terjadi dan digenapi sampai di perjanjian baru. Bahkan ketika Yesus lahir, kakak sudah cerita, sudah sampaikan di firman Tuhan waktu Natal, kelahiran Yesus semua sudah menggenapi semua yang terjadi di perjanjian lama. Makanya Elia itu berani. Dia tidak takut sedikit pun, meskipun cuma satu orang. Ya, karena ada Allah yang menyertai dia, Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Makanya Elia ngomong sama nabi-nabi itu, ayo panggil Allahmu, Allahmu lagi tidur kali, Allahmu nggak dengar kali. Sampai akhirnya nabi-nabi palsu itu menggores-gores tubuhnya dengan pedang supaya Allahnya itu hadir. Nah, pelajaran yang kita dapat hari ini, teman-teman, di penyertaan Tuhan atas hidup kita semua hari ini adalah apa? Allah kita tidak pernah meninggalkan kalian dan kakak. Kita buka Matius 28 ayat yang ke-20b ya. Jadi Tuhan Yesus itu luar biasa. Sebelum dia naik ke sorga, itu ya. Oh ya, ini arti dari Immanuel, teman-teman. Jadi kalau ditanya Immanuel itu dari dua kata yang dipisah. Imanu dan El. El itu Allah. El itu adalah panggilan Allah di zaman Abraham. Abraham itu kalau panggil Allah itu El. Kalau Yakub panggil Allah Elohim. Jadi El itu adalah panggilan Allah untuk Allahnya Abraham. Abraham itu kalau panggil Allah itu El ya. Terus Imanu itu artinya bersama atau beserta. Jadi kalau kita gabung adalah Allah bersama dengan kita. Ya, jadi kakak lanjutkan, Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, dia berkata begini adik-adik. Kita buka Matius 28 ayat yang ke-20b. Ini perkataan Tuhan Yesus ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tapi perkataan ini sebenarnya, kalau kakak jadi murid-murid Tuhan itu, kakak juga bingung loh. Kenapa? Loh, kamu loh mau ninggal no aku. Tapi kok kamu ngomong mau menyertai aku? Gimana sih Tuhan? Nah, ternyata murid-murid sudah dapat pesan lagi dari Tuhan sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Kita buka Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7. Nah, murid-murid harus ingat ya, Tuhan Yesus pernah ngomong begini. Namun benar, yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia
padamu. Penghibur yang dimaksud itu adalah Roh Kudus. Jadi hari ini sebuah hak privilege buat kita anak-anak Tuhan, teman-teman sekolah minggu, itu yang tidak didapatkan di semua agama apapun selain kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya Roh Kudus di dalam hidup kita. Roh Kudus inilah yang akan menuntun teman-teman semua dan kakak hari ini untuk supaya kita sampai pada tujuan akhir. Tujuan akhirnya apa? Rumah Bapa di sorga. Tujuan akhirnya apa? Sorga. Jadi kita akan dibawa Roh Kudus ini nanti hidup sampai selama-lamanya. Jadi kalau hari ini adik-adik berdoa, nggak kerasa apa-apa, memuji Tuhan di gereja nggak kerasa apa-apa, itu bukan berarti Tuhan nggak hadir ya, teman-teman. Tuhan itu hadir. Karena ketika Roh Kudus ada di dalam hidup adik-adik dan kakak, dia menyertai, entah kita senang, entah kita lagi susah, Tuhan itu hadir, teman-teman. Oleh sebab itu, bagaimana kita menghormati kehadiran Tuhan? Yuk kita lihat slide yang berikutnya. Nah, sebelum kita lihat slide yang berikutnya, teman-teman, Roh Kudus yang hadir di dalam hidup kita itu seperti tadi yang Kak Christine kasih video eksperimen tentang air di dalam botol itu, teman-teman. Botol yang kosong itu melambangkan hidup kita kalau kita nggak ada Tuhan di dalam hidup kita. Tapi kalau kita mengizinkan Roh Kudus itu masuk dalam hidup kita, maka kita ini bisa menarik banyak orang untuk percaya kepada Tuhan. Bagaimana cara menarik orang untuk percaya kepada Tuhan? Bukan dengan menunjukkan bahwa hidup kita diberkati, kaya raya, hidup kita itu enak, punya mobil bagus, hidup kita ini berkelimpahan, bukan. Kalau kalian lihat rasul-rasul di zaman perjanjian baru setelah Yesus naik ke sorga, mereka hidup sangat sederhana dan firman Tuhan mencatat mereka disukai banyak orang dan disukai Tuhan. Jadi adik-adik, supaya hidup kita seperti botol tadi yang menarik cairan berwarna merah itu masuk, ya kita harus mengizinkan Roh Kudus itu memimpin hidup adik-adik dan kakak. Kita izinkan dia. Makanya Tuhan Yesus mengajari sebuah doa yang luar biasa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu artinya apa? Roh Kudus menjadi raja dalam hidup adik-adik dan kakak. Dia memerintah. Kalau memerintah kita harus nurut. Ya, misalkan mengampuni, ya mengampuni. Mengasihi, ya mengasihi. Ya, terus kalau misalkan jangan takut, ya jangan takut. Karena dia jadi raja. Nah, Tuhan menyertai Elia karena yang pertama, karena hidup Elia itu adalah berkenan. Dia hidup benar di zamannya. Di tengah suasana yang jahat, gitu ya. Di zaman itu jahat karena rajanya jahat, maka rakyatnya juga jahat. Ya, rakyatnya juga banyak yang menyembah berhala. Dan orang yang bisa hidup seperti Elia, itu maka Tuhan berkenan. Bagaimana hidup yang seperti Elia? Dia harus hidup benar. Nah, Yesus sudah bilang sama kita semua lewat kebenaran, bahwa hari-hari ini tuh jahat, teman-teman. Kita ada di dunia yang gelap. Makanya yuk kita belajar seperti Elia. Biarpun teman-teman lain misuh, teman-teman lain itu tidak pernah menghormati Tuhan kalau berdoa di kelas guyonan sendiri, terus suka ngomong yang kotor-kotor, suka godai-godain teman. Kita harus belajar untuk berkenan. Karena ukuran kekristenan itu adalah berkenan, bukan rajin ke gereja, teman-teman. Yuk kita buka Matius 17 ayat 5, kita baca ya. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi kekristenan itu adalah berkenan. Makanya Rasul Paulus mengatakan, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Jadi anak Tuhan itu adalah berkenan, teman-teman. Makanya kakak kasih sebuah slogan atau sebuah prinsip hidup yang baru untuk teman-teman kalian yang ikut Bible Study. Prinsip hidupnya apa, Kak? SSB, SSY.
sempurna seperti Bapa, serupa seperti Yesus. Yuk, kita ngomong sama-sama ya. Kakak meskipun nggak lihat, kita belajar ngomong sama-sama dalam hati. Sempurna seperti Bapa, serupa seperti Yesus. Itulah hidup yang berkenan, teman-teman sekolah minggu. Jadi hidup yang berkenan itu bukan karena kalian melayani Tuhan, bukan karena kalian rajin ke gereja. Tapi Bapa di sorga melihat apa? Hidup seperti Yesus, itulah hidup yang berkenan. Dan kalau hidup kalian sudah melakukan hal itu, tapi kalian tidak mengalami yang namanya, misalkan diberkati, kalian tidak mengalami yang seperti hari ini kalian dengar, kalian harus menang dalam segala lomba, belum tentu Tuhan tidak menyertai teman-teman. Tuhan itu menyertai ketika dia menyempurnakan karakter kakak dan kalian. Misalkan nih, ketika diolok teman, terus kita bisa mengampuni, itu Tuhan menyertai loh. Nggak mudah. Mengampuni orang itu nggak mudah, teman-teman. Ketika hari ini kita misalkan tidak punya barang sebagus barangnya teman kita, misalkan handphone kita cuman handphone yang nggak baru, handphone second, handphonenya teman-teman pada logo Apple yang digigit itu, kita cuma pakai handphone biasa yang kadang-kadang lemot, yang kadang-kadang kalau dipakai heng-hengan, nggak apa-apa. Sukacita kita bukan tergantung dari barang-barang yang kita punya. Ya sukacita kita karena kita punya Tuhan yang menyertai kita. Ya, jadi kalau kita hari ini bisa, karakter kita bisa lebih baik, kita bisa sempurna seperti Yesus, itulah hidup yang berkenan. Ya, yang kedua. Nah ini teman-teman ya, Elia itu ngomong begini. Kita buka 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Kalau ini kita baca ya, satu ayat aja ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 ya. Ketika Elia mempersembahkan korban, itu Elia ngomong gini sama Tuhan. Hari ini kalau kalian hitung-hitungan sama Tuhan, kalian harus mikir, pantas nggak sih aku hitung-hitungan sama Tuhan ya? Kalau kalian hari ini mau klaim janji Tuhan, coba ya diingat, seberapa banyak sih kita ini membuat Tuhan itu berduka. Tapi Elia dengan percaya diri dia ngomong begini. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu. Ya, Elia ngomong aku ini hamba-Mu. Elia tidak pernah ngomong aku ini sudah melayani kamu Tuhan, gitu ya. Aku ini hamba-Mu dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jadi Elia melakukan hal itu atas perintah Tuhan, teman-teman. Jadi hari ini kalau kita misalkan mengasihi teman-teman kita, itu karena kalian melakukan firman Tuhan. Jangan nanti kalau berdoa ditambah-tambah, ya Tuhan, kenapa sih aku ini sampai hari ini kok nggak diberkati, padahal aku sudah mengasihi teman-temanku. Nah, itu memang sudah perintah Tuhan. Seperti Elia yang bilang, karena aku sudah melakukan segala perkara ini karena aku melakukan firman-Mu. Jadi teman-teman, dua hal yang hari ini kakak dan kalian belajar. Ketika kakak menyiapkan firman ini dan ketika kakak tadi malam kirim gambar Yodhe Wauhe ke Kak Vina itu sekitar jam 12:30 malam. Kakak siapin firman ini. Kakak merasa, luar biasa Tuhan ini. Jadi kalau kalian berdoa gitu ya, kalian membayangkan ketika Tuhan membelah laut Kolsom tadi ya, ketika Tuhan menyertai Daud. Waduh teman-teman, kita sudah tidak punya alasan untuk kita ini merengek-rengek sama Tuhan minta berkat, teman-teman. Sungguhan. Kakak kalau membayangkan itu gitu ya, kakak tadi pagi bangun jam 5 doa pagi. Kakak sudah tidak punya alasan. Siapa kita ya, teman-teman? Jadi yuk belajar bersyukur sama Tuhan. Jangan jadi anak Tuhan itu cengeng, manja, minta terus Tuhan itu nuruti keinginan kita. Ya, kita harus belajar. Kita harus beda dengan orang dunia. Dan kita juga harus berbeda dengan anak Tuhan yang lain yang nggak ngerti kebenaran. Ya, jadi hari ini yuk kita yakin bahwa ketika hidup kita benar, kalian nggak usah takut deh. Ya, kalian nggak usah takut. Mau diapain orang, kita cuman yakin bahwa Tuhan menyertai. Kakak dulu kalau digangguin temen gitu ya, kalau ada orang lain ngomongnya kasar, kakak juga kepingin emosi loh. Tapi hari ini kakak belajar, kakak selalu ngomong sama teman-temannya kakak gini ya, cara untuk kita tidak marah untuk menanggapi orang lain yang ngomongnya nggak enak. Kita diam, gitu ya, kita diam. Kita punya Allah yang hidup, Allahnya Elia, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub.
Tuhan Yesus yang akan menyertai. Kalau Tuhan Yesus menyertai, maka dia pasti akan membela. Pembelaan Tuhan bagaimana itu urusan Tuhan. Jangan sampai doanya yang jelek-jelek gitu ya. Kamu tak doano nanti kamu sakit, kamu tak doano nanti kamu hidup yang susah gitu. Enggak ya. Kita punya Tuhan yang membela hidup kita semua ya. Sekian dari kakak, teman-teman. Yuk kita belajar hidup yang berkenan. Yuk kita sebelum tutup, kakak sebelum tutup, kita ngomong sekali lagi meskipun kakak nggak dengar tadi ya, SSB, SSY ya. Sempurna seperti Bapa, serupa seperti Yesus. Itu hidup yang berkenan ya. Tuhan berkati. Yuk kita mau doa nutup firman, setelah itu kita breakout room ya. Yuk teman-teman kita berdoa ya. Kita bersyukur sama Tuhan atas hari ini penyertaan Tuhan sehingga kita boleh beribadah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Engkau Allah yang menyertai Musa Tuhan. Engkau Allah yang menyertai Daud. Engkau Allah yang menyertai Elia Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sampai hari ini Tuhan. Kami hidup karena anugerah. Kami hidup karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan yang sudah memberikan Roh Kudus dalam hidup kami. Inilah bukti penyertaan Tuhan. Inilah bukti bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Kami mau belajar hidup seperti Tuhan Yesus. Selama kami hidup Tuhan, kami mau berjuang Tuhan. Roh Kudus yang memberi kekuatan sampai kami nanti bertemu dengan Engkau di sorga dan Tuhan mengatakan, aku berkenan kepadamu anakku. Terima kasih Tuhan Yesus buat siang hari ini. Sebentar kami akan membagi ke dalam kelas. Kami mau berdiskusi Tuhan. Kami mau terus Tuhan menceritakan kebaikan Tuhan kepada setiap orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati, sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.